Yusufu ayyuhas siddiqu aftinna fi sab'i baqaratin simaniyya kulluhunna sab'un ijabu wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Wa qala al-maliku tuni bi falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna id rawattunna yusufa an nafsih qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su' qalatin ra'atul azizil ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin. Yang kirim di perbahasan atas ini. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina
yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun-tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dan dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Aziz berkata, sekarang jelaskan kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini menjelaskan tentang ini berkisah Nabi Yusuf dan istrinya dan istri raja itu. Yang mana istri raja terpesona terhadap menikah Yusuf, dan juga menjelaskan tentang takwil mimpi. Menikah juga bisa menggambarkan kepada kita ketika kita diberikan oleh Allah ingin menikah kelebihan daripada hasil usaha, maka bisa kita sebagian kita bisa simpan atau kita tabung untuk persiapan di mana kita menghadapi masa-masa yang sulit. Terus semua yang Allah ingin menikah ajarkan kepada kita memiliki nilai-nilai daripada kebaikan yang bisa kita menikah terapkan di dalam kehidupan. Terus dini wow, yang mana Yusuf menggambarkan kalau mimpi adanya masa kemarau yang akan datang, maka sebelumnya supaya ingin menikah para petani untuk menyisihkan sebahagian dari hasil ini menikah, kecuali yang bisa dipakai untuk kebutuhan. Maka hendaklah kita hidup di dalam ini menikah kesederhanaan, walaupun kita diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah dalam masalah rezeki, maka hendaklah kita tetap bisa hidup itu dengan sederhana, sesuai kebutuhan yang kita perlukan mawon, dan untuk yang lain bisa mungkin untuk persiapan yang akan datang. Persiapan yang akan datang mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, persiapan yang akan datang ketika kita masih di dunia. Mungkin suatu saat kita menghadapi kesulitan yang bisa kita melakukan itu bersiap-siap dengan cara menabung. Dan persiapan yang luar biasa yang akan kita hadapi adalah persiapan ketika kita menghadapi Allah SWT. Maka bisa kita ingin menikah menabung di dunia dengan cara menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki. Sebagian harta itu bisa kita pergunakan untuk tujuan di jalan Allah. Maka sedikit daripada kita
dados berhubung Ustadz Mudawari sampun rawuh pramila wekdal saha kapan kawula sumanggaaken sacekapipun. Akhir pilihan, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya Al-Muttaqin, jamaah pengawasan akad pagi ingkang saestu dipunmuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muntasanipun ingkang kula mulyakaken ibu-ibu, wonten pinten ibu? Nggih. Panjen napa nggih? Wong apik niku sithik. Mudah-mudahan mugi-mugi kemawon kula yarsani ibu ingkang mulyakaken bapak ingkang hormati sinaosa boten kathah anggenipun dawuh ing kula yarsani piyambak saged mendhet hikmah pepanggihan menika walau ayatan sinaosa namung memahami setunggal ayat. Allahumma amin. Kula wau jalur rasa turu undang didhawuhi Pak Pak sini Pak supados derek pengawasan teng Masjid Raya Al-Muttaqin. Kula niku dijadwal Pak Haji Adip lek Ahad pagi boten minggu Ahad. Arep kita ya Ahad karo minggu ning itu indikator seberapa Islami diri kita, hati kita. Rana memarani gereja ini, so akad apa dan gereja apa? So ini kita apa jadi? Boleh terlalu fanatik dianggap radikal. Apapun kebenaran dalam dunia sekarang ini, tapi kalau sepertinya sedikit tidak relevan dengan konteks kebersamaan, itu dinilai radikal. Hati-hati. Lek mulau jaksani itu betul tinggi banget. Lalu kita singkat saja. Pulau Wawajeng suara penjenengan nampah ke sini karena saya lewat utara, lewat jalan raya di sisi utara.
Mulai itu rapati sadar. Wah, keren lho Pak Haji Sabudin. Enten tulisan lelayu. Logo ini lho nggih. Logo ngarepe tanah Bang Curi itu. Kalau bakal sate, pakak itu. Sedekat itu. Ternyata itulah yang diumumkan tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalau jenengan sami pun maos niki derek. Terus nek jere temane betul niku wau tema kula aja. Nuansa hijriah, semangat hijriah kadang kita singkat saja. Telah diumumkan dengan tenang, telah meninggal dunia dengan tenang almarhumah sopo Sartini Suku dengan tenang. Surat nih, kok dengan tenang nopo? Dengan tenang. Apa tenang benar atau sebatas lipstick atau sebatas untuk menghias kata dengan tenang? Lek kula panjenengan maaf 100 tahun lagi meninggal, kira-kira tenang betul. Tenang 1 tahun rasa iki. Baik, pilih 100 tahun sesuk ning ora husnul khotimah, tapi meninggal sekarang husnul khotimah. Pilih putih. Pilih putih. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai nafsu atau roh yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai nafsu atau roh atau jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah dengan ridho, mardiyah Allah ridho. Ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, radiyah dengan ridho, mardiyah Allah akan meridai. Fadkhuli, maka masuklah kalian fi ibadi, dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Dolek ngono nafsul mutmainnah itu, roh yang tenang atau jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Gimana? Cek diwongke niku. Ulama salah cek. Radiyat, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang radiyah, yang mardiyah, yang ridho. Pak Qasim Nursi Al-Maghfirullah memaknai penafsir ini, radiyah itu mesem. Radiyah itu ridho, mesem. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu nanti, dipanggil dengan kondisi mesem, maka Allah akan menerima dengan apa? Pengen salahai lakiane
Mik itu berbeda-beda. Mulai orang pawangi sosok orang. Jadi kembali ke masalah sedikit saja. Nafsu yang tenang adalah nafsu dipanggil Allah radiyah mesem. Karena kita akan kembali menghadap Allah. Le awak dhewe dipanggil Allah mesem, insya Allah nampi dengan mardiyah, dengan ridhonya, dengan mesem. Tapi kalau kita dipanggil oleh Allah merengut, bersemut, tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah, maka Allah tentu saja menerima dengan merengut. Ini radiyah, mardiyah. Bahasa Arab pun juga begitu mengartikan. Mengapa mesem ibu-ibu? Mengapa kok kalau jangan mesem? Karena pas mati orang duwe utang. Boleh mati utangnya malah gugur. Di BRI kan motor ini ada poin 4 itu. Apabila salah satu meninggal dunia maka dia akan gugur. Menurut BRI, menurut utang, gitu lah, kan? Tapi menurut syariat Islam, manakala kita punya hutang dan meninggal, ya tentu anak cucu kita yang perdata, memenuhi. Nilai BRI atau memenuhi begini, monggo kita pahami yang slow saja. Mengapa mesem ibu-ibu? Bu, kalau penjenengan itu tindak Jakarta, sangune pas-pasan atau malah kira-kira kurang, gitu tiket saja pas, lupa ini gitu tiket, yang dalam orangnya kalau popo, kira-kira itu. Apa? Naknik no bil. Coba mahasiswa loh, kasih tinggal kerja orang begini. Lo ini kan dari mahasiswa dia balik duit pas-pasan luangi. Contoh gambaran nyata, kalau kita bepergian tidak membawa bekal, tentu hati kita tidak tenang. Yang ada ingin marah saja. Sama dalam kaitannya dengan kematian. Kalau kita menghadapi model khusyuk, bekale orang lama jariah, lalu mau terlitas diundang tenggene berpemberangkatan umroh. Kula pancing pertama, jenengan berangkat umroh niku bekale nopo Pak? Kula pun tasak dol niki adol niku jauh. Ya boleh-boleh saja. Zawat taqallahu taqwa wa faradhan yasir wa bekalnya itu takwa kalau itu. Luar biasa ya. Milo penantu yang saya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita membawa bekal banyak. Nggih. Kula niku anu Pak. Kula pun hendak injil, kula istighfar 100 kali. Kan ada 4 amalan yang tidak boleh ditinggalkan. 1, istighfar 100 kali. 2, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh ditambah sayyidina bagi mereka yang memahami itu boleh. Tapi hakikat kebenaran aslinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Monggo boleh sayyidina ya apa-apa, boleh-boleh saja. Yang 1 istighfar 100 kali, 2 sholawat 100 kali, 3 apa? Zikir la ilaha illallah 100 kali. Lalu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wakilah ba'dul ulama mengatakan begitu. Paling kita aktif membaca itu, istiqomah. Sekalipun kita istiqomah mengamalkan amaliyah, berbagai amaliyah,
istiqomah di dalam bertadarus, berqiraatul Quran, istiqomah dalam beristighfar, bertobat dan sebagainya. Ini begitu kita dipanggil Allah, putus. Lalu apa? Bekal kita yang kita banggakan sebenarnya apa Bu? Amal jariyah. Kata suatu almarhum yang tiba-tiba dari Allah, dia akan menangis nanti di mati makbarah di hadil fi bakar. Atas ketika diberi Allah dan saudara orang pihak 10, Alhamdulillah bisyaitan rajim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Apa pihak 10? Laula akhartani lamun panjenengan ya Allah mundur kawula ila ajalin qarib dumateng ajal kula sekedap saja. Fa asaddaqa maka aku akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang yang soleh. Di situ tidak ada wa aku minal haji, tidak ada, tapi wa aku minas sholihin dan wa asaddaqa yang jujur. Mula Bapak Ibu kula yang tekan awak kula piyambak, yang kita banggakan setelah kita meninggal adalah amal jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Lepas awak dewi mempengsaki seorang biaya saja. Ini sudah mati ya orang. Aku nonton bocah ningali saya berdaya anak sekarang itu, ya Allah ya Rabbi. Morok mau pulang tak setinggal. Dokter Haji Samsudi. Dia pun boleh anak-anak itu, anak yang morok itu, adik pulau itu direktur pemasaran batu bara. Gajinya anggar 1.040 juta. Satu pekan 40 juta. Dia perancang pokoknya penanggung jawab terkait betul ada tidaknya batu bara dan sebagainya. Pulang gue lagi, Mas, Dek, bapak kita itu ngomong masih sugeng supaya gue meninggalnya mesem, tapi ini tak pancing begitu. Anu Mas, bapak itu pun sholat rajin berjamaah ini. Ini pas Bandung pulau pas anak pulau dari Banten Bandung tak kumpul ini. Dek, bapak sekitar itu sepertinya sudah tua sekali. Apa partisipasi kita? Apa birrul walidain kita untuk ayah kita? Anu Mas, bapak itu udah aktif sholatnya. Udah aktif sholatnya, ya saja aktif. Saya meninggal, pulang kembali, ya Allah. Yang tadi pertama itu, meripate itu ayah saya, ayah mertua saya. Waktu masih tembok, tadi masih tembok itu, mandang tembok. Ternyata malaikat Israel sebelum mencabut itu sudah memperlihatkan diri. Yang ketika dipun Pak Haji Sabidin, awak kiri amal yang memperlihatkan dengan indahnya nilai amal kita kurang baik, menunjukkan keasliannya. Kalau mudah-mudahan ayah saya baik amalnya dan malaikat itu memperlihatkan keindahannya. Baik tiba terus, Pak, Bapak, tidak, sudah hanya. Setelah itu terus agak moro, wes raiso terus sampai maghrib itu baru pulau sadar. Oh, ternyata tadi pagi itu malaikat Israel sudah memperlihatkan. Mungkari gumantung amal kita.
Kematian itu begitu. Yeah. Belas saya orang krungu, orang ngerti, ayah saya itu fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Kalau tidak mengucapkan begitu, apakah dia husnul khotimah? Bu, Bapak kita yang hormati, apakah husnul khotimah? Nikah Rasulullah, makanya akhir kalamihi la ilaha illallah. Begitu ayah saya itu melihat malaikat Israel, itu langsung pasti tembok terus di dari saya, di Islamnya Rasul. Tidak berotol. Saya niki semua Islam. Di situ ada gambarnya orang. Pak, tolong Pak, ini kamar sudah habis Pak. Iya Pak. Tolong ambil gambar itu. Aku ambil gambar itu. Ada gambar itu. Gambar Pak kakak lah. Aku ngambil. Dia itu Pak. Ini iya pokoknya lihat Juse. Ayah saya udah ada di sini. Pasang lagi. Saat itu. Nah Bapak, anu Pak. Ayah saya ini masih tembak terus. Aku khawatir kayak di tembak ono gambar. Tak perlu. Gambar-gambar. Pun kembali pada konteksnya. Kalau begitu, apa mungkin kita itu mati dengan mesem tenang-tenang, dengan husnul khotimah, kalau akhir kalam kita tidak la ilaha illallah. Para mufassir, para ahli mengatakan perkataan akhir kalam la ilaha illallah itu satu, tidak persis pas akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak persis itu. Yang kedua, kalau tidak persis itu kalau bisa ya persis, ya. Tapi tidak harus persis. Yang kedua, akhir kalami itu dimaknai dalam hidupnya, akhir hidupnya, perbuatan sehari-harinya sudah merujukan la ilaha illallah. Yang ketiga, di akhir hidupnya yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai Al-Fusilat ayat 30 itu, panjangan baca tafsir Az-Zamakhsyari. Di saat manusia mendekati menghadapi ajar saat-saat akhir itu ada godaan yang paling dasar, godaan yang menggoda keimanan seseorang. Ojo percaya karo Gusti Allah, percaya karo Tuhan dan sebagainya. Baca tafsirnya Al-Fusilat ayat 30. Bon alirim wal hadiratihun ingkang kula aturaken inggihipun dados untuk menggapai kematian yang tenang, kematian yang husnul khotimah, kematian yang mesem di saat dipanggil Allah, itu dimulai dalam waktu yang cukup lama saat kita hidup. Insya tapi di saat kita hidup wis ora istiqomah di dalam bertaubat, ora istiqomah di dalam berzikir, bertahlil, bertasbih, kemudian kita tidak punya amal jariah, anak-anak kita tidak ada yang tingkat keislaman, keimanan yang masih diragukan, orang sing urung dibakam kewain terus ngerembuk warisan ada itu. Iya, bapaknya anak gue ketika dipon Pak Haji Samsudin lek wong
mari. Mulai-mulai ya tak wujud lagi. Oke, kembali ke konteksnya. Bila pulau yang kita kenal pulau Bapak Ibu, monggo. Lalu kau kesiapan. Kalau yang kita buat senang-senang di dunia ini, harta benda kita ini 100 juta, maka amal jariah kita harus 100 juta. Sing bisa takut jariahkan, yang akan kita bawa nanti itu bekal di akhirat harus 100 juta. Lah awak iki di mobil 150 juta. Kok jariah yang 150.000 piye? Itu yang saya sampaikan kepada jamaah haji saya. Kalau yang kita punyai harta 250 juta, ya tentu idealnya supaya kita tidak dianggap berkhianat dengan syariat, ya mampu yang kita bawa ke akhirat nanti 250 juta. Kalau mau 250 itu minal khosin, kita golongannya orang-orang yang rugi. Hadirin wal hadirat Rasulullah, milo sing paling mati sekali mendekati kematian ini Pak Samsudin. Kalau mau pensiun, jarak pensiun kalau kematian itu rator. Dan kalau nyuwun rator, Bapak Ibu monggo, nyuwun rator. Ya Allah ya Rabbi, sadarlah, kita ini pensiun, bukan CPNS lagi. Kita sudah purna tugas. Melo semangat hijriah, semangat hijrah. Hijrah itu apa tuh? Hijrah itu apa? Ngendikan Rasul al-muhajiru man hajara ma nallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang mencegah dari sesuatu yang Allah larang. Ada juga memahami itu. Orang yang hijrah itu orang yang punya perubahan sikap dan mental. Kalau kemarin waktu kita masih CPNS, masih masa kerja 10 tahun indah-indahnya menjadi PNS, bolehlah kita sedikit agak santai ngajak. Tapi kalau sekarang kita sudah pensiun, sadarlah Bapak Ibu hadirin Allah, kematian sudah dekat. Mari kita bertobat. Salah satu semangat hijrah adalah adanya sikap dan mental kita, perubahan hati dan pikiran kita berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kemarin kita masih belum-belongan jamaah kita usahakan setelah semangat hijrah ini kita semakin istiqomah angin kita jamaah. Pulau itu pulau cangkem pulau ngomong bola balik sel. Mari Pak Harti, mari bapak-bapak, jadi pulau itu kebak. Kaki dari samping sana sampai ke kiri. Pak itu doa, mau beli dan seterusnya itu. Allahul kafir Rabbil kafir Pak Samsudin itu. Pak anak-anak itu. Neng Isa. Isa itu bocah yang kari papa, wonge kari telu. Padahal ngendikanipun
sholat isya itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Dan untuk menilai munafik dan tidaknya seseorang, lihatlah sholat jamaah isya-nya. Berarti wong ngaku bisa sing ora wong tuh ya Allah ya Rabb. Pula balik kula iki Bapak Ibu. Nek kepeksane ora salat jamaah, nek kepeksane ada mundur saril ya. Yo boten salat jamaah. Nek isya jamaah. Isya setengah malam kita pahalanya seakan-akan sholat setengah malam. Tapi kalau subuh semalam suntuk. Lek isya ana wong papat, bawa subuh wong pitu itu mau. Subuh wong pitu. Wong pitu sing terus imame doa kunut. Doa kunut anu Pak Sabicin. Sarungnya rumah berkosong itu. Sarungnya komisor. Sarungnya itu nutupi apa? Aku kan nutupi orang mata kaki, pembawa kiri Pak. Sarungnya nutupi telapak kaki Mas. Iya gue dijejari. Baru itu untuk mau kunut Pak. Ya aku kira apa untuk mau kira apa? Wah, selama ada dasarnya dan ya boleh. Rasulullah itu tidak pernah doa kunut kecuali kalau ada musibah atau masalah. Seperti waktu Rasulullah di Madinah, banyak para sahabat yang diminta mengajar Al-Quran di Makkah, kan banyak yang dibunuh. Akhirnya Rasulullah doa kunut nazilah. Waktu tahun 2015 saya menjadi petugas haji di Mina sana, ada orang-orang Iran yang berulah itu rolas kontainer mayat itu, rolas kontainer. Terus ada orang yang pakai bendera Indonesia, ada satu tadi itu. Pas saat itu masih dilarang juga doa urut najilah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah doa kunut ora ono masalah. Nah ini dipahami karo Pak Tohirun. Oleh Rasulullah ini kan masalahnya arang-arang. Mulai Rasulullah doa sekali aja nggak cukup. Soalnya masalahnya arang-arang. Ini manusia biasa. Gidaripun Pak Haji Debyo mendino no masalah. Mulai Pak Tohirun mendino dulu. Apa? Sampai liru dongane mayat dua kunut. Nanti diamini ada itu. Betul. Awal dewi sudah baca. Yang pakai kunut monggo. Sing penting ojo ngarani di tengah. Mereka di tengah. Di tengah itu apa toh? Di tengah itu melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya, dan Rasulullah juga melarangnya, hanya dilarang. Kalau tidak semua perbuatan yang tidak Rasulullah jalankan itu di tengah, boten. Ya, tidak begitu. Mau nanti sholat syukur wudhu nggak Bu? Syukur wudhu Bu. Sholat betul di tengah itu. Kok iso Pak? Rasulullah ora nindakake. Sing nindakake sapa? Sahabat. Bila Rasulullah ora nindakake kuwi, kok kowe nindakake? Ngendikane Rasulullah sapa to sing
Serangkanya srek-srek tuh. Mau pokok kowe iki bebasan urung mati tapi sudah siapkan surga untukmu. Kula niku aktif sholat syukur wudu. Dan iki dimaknai di tengah berarti sahabat bila tadi nah ini kula boten aja mengaburkan masalah nggih. Syukur wudu monggo. Lek syukur wudu napa Bu? Napa? Donga setelah wudu piye? Gantinya doa setelah wudu itu syukur wudu. Lek donga yo terus syukur wudu itu bagus. Sing repot sosok ada. Kita udah mendekati jam mau tahajud. Aku urus syukur wudu. Saya berdoa saja. Kalau saya awali jam setengah 2, jam 2 sudah bangun, sudah sholat syukur wudu. Hari ini rahimahullah. Akhir pun Bapak Ibu hormati. Monggo. Sekian banyak yang saya aturkan. Saya hanya ingin mengaturkan dengan mengutakan awal mula. Semangat hijrah, semangat perubahan setelah hijrah. Tahun memperingati tahun hijriah 1444 hijriah itu, monggo kita ada perubahan. Insya ini lebar kayak pengajian milad. Terus orang perubahan semangat tangga lukroy kaya ini. Orang perubahan semangat jihad. Orang perubahan semangat tambah sedekah. Orang semangat tambah amal jariah. Orang semangat ingat kematian yang sudah dekat. Kematian. Ikmal di dunia kata-kata tak isu abadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan hidup selama. Wa amal akhiratika seakan-akan tamutu boten. Beramalah untuk akhiratmu. Koyo-koyo awake dhewe sesuk mati. Pak Urip, Pak Haji Urip Troto itu Pak Tori. Piye to Pak? Bola-bali ngene iki. Wae kematian koncone dhewe mati kok. Panggah ora tambah semangat ibadah itu. Cari Pak Urip lho. Mangga kula niku mboten ngapusi. Kalau saya ngapusi Pak Urip ngomong ngamuk-ngamuk lho. Oh Pak. Kafal mautu wa'idah dengan Pak Haji seperti itu. Kematian itu sudah menjadi nasihat bagi kita. Ibu belum monggo belum minta kenal belum biasa sekali lagi. Semangat hijrah ini monggo kita semangat bertobat, semangat berjihad fisabilillah. Nih, tapi manakala tidak ada perubahan sikap mental kita, tidak ada peningkatan keimanan kita, tidak ada peningkatan amal jariah kita, tidak ada peningkatan aktivitas kita, tidak ada tambahnya istiqomah, tambah semangat di dalam berjamaah, maka semuanya akan bohong. Bu, kalau kita sholat sendiri, pahalanya berapa Bu? 1. Pahala sendiri 1. Kalau sholat jamaah berapa? 27. Berarti siji dari pengitulikur ini tertembiro. Lek salat dewe pahalanya 1. Lek salat jamaah pahalanya 27. Berarti mengejar 27 pengpiro? Peng 27. Awal de sholat peng 27. Kuwi baru podo karo sekali sholat jamaah. Kamu kok lek jamaah oke, pahalane tambah oke. Lumuru kuwi lho Bu. Awak dhewe sik kepengin sholat dhewe, pengen wis hafal. Dhewe mau cepet Pak, ya pengen iki ya. Ning bandingan iki kok untuk ulang kali waturke. Lek sholat dhewe iki mung siji, lek sholat jamaah 27. Tadi peng 27.
sadar dhewe wae. Loh, nek diterimanya luweh diterima lipat ping 17 daripada sholat dhewe. Lah, kowe sholat isya waktu mau seperti sholat setengah malam. Lah wong sholat isya tengah isya dilut wae, udah dak ngomong imam. Ternyata sholat kita tak hitung 6 menit tuh. 6 menit. Kalau pagi penjagaan sholat isra atau suruh, tahu suruh betul? Suruh jam berapa suruhnya? Berapa? Sik. Bagaimana kita melihat waktu suruh? Iya dulu. Ini Pak Haji ya. Pak Panggung Haryadi, Ketua Koordinator Jamaah Tabligh apa Jawa, Pak Suni Preso, Pak lek ndelok salat subuh iki piye? Anu Pak, dari subuh ditambah 2 jam. Dasare apa? Kok bar salat subuh ditambah 2 jam ini naware piye aku ngomong. Menawar. Pokoknya itu wilayah naware iki piye? Naware. Salat subuh sapa sing salat subuh kalau subuhnya jamaah kemudian menunggu sampai waktu suruh seakan-akan kita pahalanya seperti haji Rasul. Selain saja keliru lesap suruh. Pokoknya dua caranya sarana dasarnya apa namanya? Ternyata gampang menjawab. Sholat suruh waktu suruh itu mai bainal masyriq wal maghrib. Suruh itu keluarnya matahari, kalau maghrib itu tenggelamnya matahari. Memang ini gampang. Dua tahun moco itu di perpustakaan Masjid Nabawi yang baru itu. Jadi kalau suruh kalau maghribnya tahu jam berapa maghribnya? Kurang dulu. Jam pengiran gue. Jam itu maghrib itu jam 17.30 jam kula lho. Mula ajeng suruh yo jam 5:30. Jam 17 ingat maghrib. Pagi jam 5:30. Katakanlah istirahat. Ingin Pak Haji adik-adik saya diprotes itu. Ngomong gini. Pak, orang ngomong Pak, saya dasarnya ngomong. Aku Pak Haji adik kemarin minggu yang lalu. 2 minggu kan. Jadi lereng hati-hati anggar bar waktu maghribnya. Kalau maghrib 17.30, turunnya bar 17 jam bar 5.30. 5.30 secepatnya itu sampai katakanlah jam 6 kurang ya. Apalagi kalau sampai maghrib kan sudah hilang suruhnya. Pahalanya haji umroh udah tidak ada. Repotnya kalau pakai itu suruh dari subuh bisa repotnya gini Pak. Berbeda jadwal jam satu dengan lain berbeda. Saya itu kalau tahajud, saya mendekati ada subuh itu, tak kurangnya 5 menit sampai 10 menit. Sanggahan, ini bang sanggahan biasa. Sanggahan itu kurang 10 menit, jadi jam 4 lebih 20 menit, usahakan sanggahan itu. Mau perlu akan mau mencari akan jangan bilang lebih kurang dilakukan. Masyaallah. Bahasa ini piye Pak Samsudin? Penjenengan sebagai ketua Masjid Raya Mutakun yang bertanggung jawab atas baik benarnya, betul dan tidaknya jam-jam kuwi, kudune dipadake Pak jam kuwi. Nggih. Wah aku mikir kurang 10 menit.
kurang murid tak genjot mikirku. Orang pakai ala-ala ini pakai al-ikhlas. Alhamdulillah al-ikhlas Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau Pak Sagutin, kalau yang harus kebetulan, kumpulkanlah seluruh takbir saat Kabupaten Prambanan ini. Dikumpul ke Pak, sehingga patokan ini apa? Jangan dibetulke. Bisa jadi Masjid Raya Untakun yang menjadi kiblat masjid-masjid liane itu malah kiblat masjid liane. Aku tahu takon nih, kok orang aja mas? Malu Pak, untuk masjid liane, untuk sih dia, lah betul untuk sih dia dimarahi. Gak sengaja. Tak salah dia aku. Monggo, dulu pernah saya kumpulkan Pak, dulu waktu saya kepala KUA Prambanan tahun 2003, 2009, itu tak kumpul gini-gini, pas masjidnya belum dibuka, seluruh masjid tak kumpulkan Pak, dulu itu menyamakan persepsi jam-jam yang dulu. Bosan kira di sini beraku istomat kalau kau sih ada ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Enggak, yang jelas kembali kepada masalahnya, kita sholat subuh diusahakan neng kudu sholat subuh berjamaah. Dari kunut ya boleh, ora ya ora apa-apa. Sebenarnya kita tidak sampai menyalahkan satu dengan yang lain. Wis kunut iki hukum sunat, ora maca kunut ya ora dosa, lek ngelek iya ku malah dosa. Lho, gitu lho. Kula rasa pokoknya monggo lah kita zaman demokratis ini kita slow saja. Nggih. Aku ini rapati fanatik banget kok. Yang Mekah kono sing bapak iso sing arep salat bareng kurun jamaah haji. Monggo sing ora wong sing kula mboten paling boten doa. Monggo slow saja saya. Sebenarnya orang elek-elek loh. Nggih. Sebenarnya orang elek semuanya boleh. Yang elek-elek itu menjadi fitnah dan masalah. Hadirin Allah, yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, semangat udah ya, kan semangat hari ulang tahun RI. Apa? Semangatnya apa? Apa? Harga naik Pak. Apa? Harga naik. Harga. Tak begitu, umat kita malah sambung. Oh, ya Allah ya. Boten naik, naiknya hanya sementara. Toh akhirnya nanti akan berubah harga itu, harga BBM. Berubah tambah atau berubah mutu nanti. Yo, tunggu kita, arpo maaf ya. Kebijakan pemerintah begitu, tapi kita tetap mampu membelinya. Allahumma jangan sampai kita mencemooh pemerintah, terus kita intelijen awak dhewe niki apa alat intelijen taman nyawa piye padake awak dhewe pemerintah lek sambung borak ya intelijen nyawa itu piye padake nggih mula monggo seperti doa saya kemarin waktu dibilang itu, Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wa'suril islam wal muslimin wa'ali kalimataka ila yaumiddin.
Wajengal baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainah baldatan thayyibah. Wajengal balajabi muslimin aman. Wotan saja tuh begitu. Buat apa bar muni-muni kaya ngopo wae kula khutbah ke masjid dulu tak logo niku. Para pahlawan yang dibunuh oleh PKI dan pahlawan pemimpin yang Islami dan Pancasilais dililingi nek muni Islamis kan ngono Pancasilais ben ora dicap radikal. Alasannya menurut buku sejarah yang terbaru yang dikeluarkan di Menteri ini Pak Samsudin, ya kan si ada tokoh-tokoh Islam yang tidak tercatat, tapi maaf keliru kealpaan ya, catat intelijen. Ada kealpaan tercatat tokoh yang itu aku ramu kali tercatat itu tak ungkap menjadi terlunda. Tahu kan itu sampai Pak Ketua bingung Pak sampai kataku di akhir itu saya doa tetap doa Allahumma aslih jami'al muslimin wa aslih Islam wal muslimin wa ali kalimatika ya Rabbi wajigal badatana Indonesia badatan aminatan mutmainah wajah bisa lebih muslimin. Pulau itu tahu di depan polisi sak upaya di masjid Nurul Jawa itu saya pernah diundang. Kalau penjenengan bawa menjawab malaikat, baru buka. Siapa pangeranmu? Jawab Ketuhanan yang Maha Esa. Dipencungi tenan karo malaikat. Coba Bu. Mungkar nanggir. Artinya apa? Ada tempatnya masing-masing. Kalau di dunia kita jawab, Marobuka siapa pangeranmu? Allahu Kalau nanti kita dipanggil Allah, kita cahaya Israel di makam, di makbarah, Marobuka jawabnya apa? Allahul ladzi la syarika. Mana nabiyuka? Siapa nabimu? Lerata apa? Aduh, sosok orang sing Nabi Adam mau jawab dulu. Kok gue tak tahu Nabi Adam? Kok udah Nabi Adam dulu? Lah sih sembah Adam balik aku jawab. Nopo jenengan sudah siap doa pertanyaan kubur ini? Pertanyaan kubur jawabnya kenapa? Nah, gue takut dipilih loh Bapak. Baru buka, menabiuka, amat kucatuka dan sebagainya. Nampak itu, belum reso berarti ya, oleh masa kecil. Ya, perlu disiapkan gue. Jual takoni loh, jual takoni. Ya Allah ya Rabbi, hari ini hadirat Rasulullah. Bapak Ibu, wah semangat aku justru apa? Semangat, apa? Bela negara. Milo monggo kita semangat jihad fisabilillah karena mereka yang mati membela kemerdekaan, merebut kemerdekaan sekalipun kita mati dan hidup di sisi Allah. Tapi sekalipun mereka yang menjadi pemimpin sekarang ini kita masih urip ing mereka yang sah hukum kita urip ning jane mati. Pulau panjenengan kita urip gendeger ngene iki ning ora ada jiwa perjuangan di hatinya. Orang berjuang babar pisan mau mikir
awak dhewe keluarga dhewe kita urip dan mati. Baca Ali Imran 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali engkau mengira orang yang kutilu terbunuh di jalan Allah amwata itu mati mau mati tok. Ada mufassir yang begitu saja. Balagyaun mereka yang kelihatannya mati, balagyaun min darbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah ahyaun, hidup. Balagyaun min darbihim yurzaqun. Dia hidup di sisi Allah bahkan mendapat pahala. Tafsirnya, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup oleh Allah dan selalu mendapat pahala sampai yaumil qiyamah. Loh, wong sing wis mati ning terbunuh membela jalan Allah, membela kebenaran, termasuk merebut kemerdekaan, memberantas kemungkaran. Sekalipun dia sudah mati, selalu mendapat pahala di sisi Allah, tidak akan putus sampai yaumil qiyamah. Baca terusnya dalam Ali Imran 170 mana ya? Dan hebatnya Bapak sekalian, orang yang mati syahid itu seperti para syuhada, termasuk syuhada perang kemerdekaan, dia tidak dikungkung di alam barzakh. Dia baca tafsirnya Ali Imran, tidak dikungkung di alam barzakh. Dia bisa terbang ke dunia untuk memberi motivasi kepada mereka teman-temannya yang belum mati. Baca Ali Imran 170. Baca. Pemahamannya begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Monggo, mumpung kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk beraktivitas. Lillahi kalimatillah, membela agama Allah, membela jalan Allah, termasuk mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita mengisi kemerdekaan malah balapan karung, mati, lahir pilot organisasi, balapan mobil, balapan karung mati. Saya maju di Jawa Timur balapan karung. Ada yang pentas seni, setelah kepengin dangdutan, nyambung kabel mati gitu. Gimana? Oh juga nggak. Nonton TV. Oh, mati saya atau mati saya pun. Manakala kita tidak punya jiwa perjuangan, tidak pernah berkorban, tidak pernah berjuang untuk membela agama Allah. Di ilahi kalimatillah ini keberusur man mata walam yakzu walam tukhatis nafsu bil ghazbi mata sumatin bersedihah. Barang siapa yang mati tidak pernah berjuang untuk agama Allah, untuk memberantas kemungkaran, memberantas kebatilan, termasuk merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan benar. Tidak balapan goni kalau pentas seni sing salah. Kalau seni yang Islami boleh saja. Tapi seni yang tidak Islami tentu bagi orang Muslim kita tidak boleh. Mata adalah subhatin min sabirifah. Mati dalam kondisi munafik. Na'udzubillah. Alah sing penting aku wis cukup uripku, anak bojoku wis cukup, wis mapan uripe. Aku ora usah neko-neko, ora usah melu berjuang, ora usah dadi takmir, ora usah melu aktivitas apa-apa. Yang penting anak butuh cukup. Kalau tidak ada jasa perjuangan untuk agama Allah, bangsa dan negara dalam kebenaran, dan tidak punya dalam untuk hatisu nafsu bil ghazbi, tidak punya kerentak dengan ini orang diniat kata besar untuk berjuang. Mata ala suami musabiqah.
mati dalam kondisi munafik. Naudzubillah. Itulah Bapak sekalian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada wafatnya. Intinya semangat hijrah dan semangat kemerdekaan. Semangat hijrah merubah sikap mental kita menuju kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai aktivitas kita. Semangat jamaah, semangat jariah, semangat jihad fisabilillah, semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, dan semangat hari ulang tahun mengisi kemerdekaan ke-77 diisi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hura-hura. Para pejuang kemerdekaan kita merebut kemerdekaan itu dikorbankan, direwangi korban harta, benda, nyawa, tetesan darah yang luar biasa. Saya pernah bertemu Bung Tomo, Pak. Tahun 80 waktu Bung Tomo akan pergi haji, tindak ke pondok saya di Jombang, di Pesantren Ibadah Gusti. Ketua OSISnya kan saya. Saya dipanggil Pak Kiai, lari aja ini kesini loh. Anak-anak kumpulkan, pengen digembleng kalau Bung Tomo. Bung Tomo cerita dalam datanya Bung Tomo yang mati luar biasa banyaknya, tapi yang selamat juga banyak. Dalam pakai Allahu Akbar, umrah dia betiwa, luar biasa. Bila perjuangan yang luar biasa dasarnya ini, monggo ojo nganti awak dhewe mengisi kemerdekaan. Boleh kita bersyukur, bergembira, yang jangan berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Insya balapan goni boleh, nek wong lanang gawe lah. Bisa kira-kira sehat. Nek umur wis tua ya aja. Si muda-muda kayak Pak Toyron berapa? Pak Toyron ngerti saya masih muda. Wong dulu bersama saya itu umurnya masih 44. Pak Toyron semangatnya luar biasa, lepas semangat gitu. Itulah semangat HUT. Jangan kita tinggalkan, jangan sampai tidak perhatian kalau HUT. Tetap kita perhatian, yang tentu perhatian kita yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita terakhir ageng matur nuwun dumateng tentenipun Ustaz Kiai Haji Mudawari MAG ingkang sampun paring tausiah wonten ing jaman menika. Mugi-mugi ndadosaken penyegaran, refresh malih semangat kita semua di dalam berhijrah ini, di dalam menapaki kehidupan pasca kenaikan BBM. Ngerti ya? Semoga kita tetap istiqomah dan kita tidak akan pernah putus asa, tetap semangat. Bapak Ibu, ternyata mikirnya nyepang ngeten iki Pak Kiai. Manut ora gerak-gerak. Nggih, nek wong ngeten iki yo gedawan. Ternyata pegang mic ada teorinya juga. Seratanannya dewi-dewi. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas ilmunya untuk pagi ini. Dan berikutnya adalah beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah untuk Ahad pagi yang akan datang, setelah kita
milad mestinya semangatnya berkobar-kobar. 77 tahun kemarin disemangati oleh Ustadz Hidayat selaku pembina. Ini saiki malah saya sudah lah janji milad mundi. Doa yang beliau sampaikan juga kemarin seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi diangkat kembali. Maka diharapkan Bapak Ibu untuk yang Ahad akan datang ini kita lebih semangat lagi karena yang akan memberikan tausiah adalah insya Allah beliau Ustazah Dewi Purnamawati. Ini tidak baik-baik ini, powernya juga skala nasional loh ini. Ya, insya Allah beliau dari Solo, mantan Salibi. Standarisasi. Ini didengar oleh bin nggak Pak Kiai? Wah, bahaya nih. Enggak ya? Disadap. Ini mau ngawadir atau ngewei atau ngawoni. Kita kan terus berbuat baik, mengajak kebaikan toh. Nggak pernah ngelei, nggak pernah ngawoni seperti Pak Kiai tadi. Jadi nggak usah sepulang, nggak usah khawatir. Sekali lagi, insya Allah yang akan datang adalah Ibu Dewi Purnamawati. Beliau cukup luar biasa. Di YouTube sudah berapa yang beliau sampaikan dengan materi-materi yang cukup menarik. Mila Bapak Ibu monggo, semangatnya ini berawal dari penjenengan kulo ya masing-masing untuk mendakwahkan kembali, ajak-ajak kembali sing dijak pisan awake dhewe. Nomor loro bojone. Iya, Mas. Sehingga melalui jaringan ini satu menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya, mudah-mudahan dilipat gandakan baik dari jumlah maupun dari kualitas. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, baru saja atau beberapa saat yang lalu saya sempat chatting dengan aktivis Ahad pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Heru dan Bu Heru. Saat ini beliau sedang umroh, mengapresiasi, menyemangati untuk kita Ahad pagi di Mutakun ini. Beliau Pak Heru sekali ini sudah lama aktif di Ahad pagi Mutakun. Pak, kami baru saja selesai sholat tahajud dan mendoakan untuk jamaah Ahad pagi semoga tetap istiqomah. Amin Bu, amin itu tadi diajari gitu. Sing gurih kok. Ya, demikian. Beliau sekarang ada di Nabawi. Oke, semoga kita segera menyusul. Amin yang kesekian kali. Moga-moga dengan ikhlas amin jenengan, orang patek cetil ngamini, ikhlas juga Allah ya akan biak-biuk sak-sak. Oke, lajeng memberikan ganti untuk kita semuanya. Amin. Amin naik. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kali ini tampaknya masih berjenengan tunggu-tunggu juga kedatangannya voucher dari tim kreatif kita. Saking tebel itu, saking bukti ini loh. Saking keraton Ratu Boko. Dan yang kedua silakan Pak, dicasih mau. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah sarapan bersama masih disediakan oleh hamba Allah. Wah, itu Jujur, sing dari tadi kato. Aku udah lari belum. Peserta HKB yang paling muda pagi ini sinten? Ya kamu udah lari gitu. Pak Wari paling muda. Kuning kalau terus ini? Tidak. Oh ini kemasannya beda.
masuk. Yang belakang Pak, belakang. Bu Palupi itu doang ini. Untuk nombor. Nek saya bapaknya di Chelsea Pak. Oh, baik sabar besok nek. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan, dapat kita saksikan sebagai bentuk apresiasi kami yang barangkali masih jauh dari sempurna. Maka mohon dimaafkan, masih ada kesempatan dan waktu untuk kita sampaikan kepada penjaringan studio, dan kami akan tetap berkomitmen untuk menjadi pelayan yang terbaik kepada jamaah semuanya tanpa terkecuali. Meskipun itu belum sesuai dengan harapan penjenengan, tapi kami berusaha yang terbaik. Setelah kilat tentu menjadi pilihan kita bersama. Mari kita hadirkan kembali semangat hijrah kita untuk semangat di hari pagi dan semangat di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Al-Mutakun yang kita banggakan ini. Demikian untuk acara kali ini. Selanjutnya mari kita sudahi, kita tutup dengan buawan tidak ada. Saya kira ada yang mengeluhkan. Ataupun mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun monggo bila amri wonten panti buku dengan sahabat sahabat saya diri hamba Allah, diri kata-kata ingkang napa menika kreatif kita dari Masjid Multakun. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Mutakun Prambanan. Semoga bisa ditiru yang lain, kajian siraman rohani sekalian siraman makanan jasmani bisa ditiru di tempat lain. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih kepada yang sedekah, semoga semakin berkah rezekinya. Amin, amin.